Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, perkenalkan nama saya Nindiawati, NIM 602022300049, Prodi Ekonomi Syariah, Universitas TEBI Global Mulia Cikarang. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi analisis proyeksi pertumbuhan ekonomi serta faktor-faktor pendukungnya. Baiklah, untuk pertama kita akan bahas tentang proyeksi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi. Untuk arti dari proyeksi pertumbuhan ekonomi adalah estimasi atau biasa kita sebut dengan perkiraan mengenai perkembangan ekonomi di dalam suatu negara atau wilayah dalam jangka waktu tertentu. Nah, analisis ini biasanya digunakan oleh pemerintah atau lembaga keuangan dan perusahaan untuk membuat keputusan strategi terkait kebijaksanaan ekonomi, investasi, dan alokasi sumber daya. Untuk hal-hal pendukung yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yang pertama yaitu adanya faktor eksternal. Yang pertama, faktor eksternal yaitu mencakup dalam kondisi ekonomi global, yaitu perkembangan ekonomi global, contohnya seperti tingkat perdagangan internasional, harga komoditas, dan tingkat suku bunga global. Nah, hal-hal berikut sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi domestik. Yang kedua yaitu adanya pengaruh geopolitik. Artinya konflik antar negara atau yang biasa kita sebut dengan istilah embargo atau perubahan hubungan dagang antara suatu negara itu bisa mempengaruhi pertumbuhan suatu ekonomi negara. Yang selanjutnya yaitu faktor internal. Nah, internal itu maksudnya faktor dari dalam negara. Adapun yang pertama yaitu investasi. Investasi di sektor bidang pembangunan atau infrastruktur. Yang kedua, sumber teknologi. Yang ketiga, sumber daya manusia sendiri. Nah, itu adalah faktor pendorong utama pertumbuhan ekonomi suatu negara di dalam investasi dalam faktor internal. Yang kedua yaitu faktor konsumsi domestik. Yang dimaksud dengan faktor konsumsi domestik itu konsumsi suatu rumah tangga yang stabil memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah di dalam suatu negara. Kebijakan pemerintah dalam suatu negara itu seperti kebijakan fiskal, seperti pengeluaran negara, pajak, serta kebijakan moneter seperti suku bunga dan jumlah uang yang beredar di negara tersebut. Selanjutnya yaitu stabilitas politik. Stabilitas politik sendiri memberikan kepercayaan langsung terhadap investor suatu negara dan meningkatkan aktivitas ekonomi. Selanjutnya yaitu tadi kan sudah ada dua faktor, internal, eksternal. Nah, sekarang yang kita bahas yang ketiga yaitu faktor struktural. Yang pertama yaitu produktivitas dan teknologi. Nah, contohnya seperti inovasi, teknologi, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja sendiri dapat mendorong efisiensinya suatu ekonomi negara. Selanjutnya yaitu faktor demografi. Faktor demografi itu contohnya seperti komposisi usia penduduk, tingkat pendidikan, dan angkatan kerja. Selanjutnya yaitu faktor sumber daya alam. Eksploitasi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ekonomi, terutama bagi negara-negara yang mempunyai kekayaan sumber daya alam yang berlimpah. Nah, langkah-langkah analisis proyeksi pertumbuhan ekonomi
Adapun langkah-langkahnya itu ada 5. Ini salah satu contohnya saja. Saya akan sebutkan salah satu, mungkin diantaranya itu seperti pengumpulan data historis, melihat data-data ekonomi seperti produk domestik bruto atau biasa kita sebut dengan PDB, inflasi, tingkat pengangguran, dan investasi dalam beberapa tahun terakhir ini. Yang kedua yaitu analisis tren. Nah, analisis tren ini yaitu mengidentifikasi pola dan tren ekonomi yang dijadikan sebagai dasar prediksi. Nah, itu sebagai dasar prediksi pemerintah untuk memprediksi tingkat ekonomi pada tahun ini. Itu seperti contohnya seperti itu. Selanjutnya yaitu yang ketiga, menggunakan model ekonometrik seperti regresi linear, model ARIMA, atau GGE yang biasa kita sebut dengan Computable General Equilibrium, digunakan untuk memproyeksi itu biasanya yang lebih akurat. Nah, selanjutnya yang terakhir itu pertimbangan faktor risiko, memasukkan faktor risiko seperti bencana alam, perubahan kebijakan pemerintah, atau ketidakpastian global. Nah, itu salah satu beberapa yang saya sebutkan itu tadi faktor-faktor pendukungnya. Baiklah, dengan kesimpulan di atas yaitu adanya dengan menganalisis faktor-faktor tersebut secara komprehensif, proyeksi pertumbuhan ekonomi dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan secara lebih baik atau secara lebih akurat di berbagai sektor. Nah, ini untuk materi yang pertama. Kita lanjut untuk materi yang kedua yaitu tantangan ataupun tantangan kita dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi tidak selalu berjalan dengan baik atau mulus sesuai dengan apa yang telah pemerintah rencanakan, karena adanya berbagai tantangan yang dapat menghambat pencapaian target tersebut. Nah, mungkin kita di sini akan membahas adanya beberapa tantangan yang biasanya dihadapi suatu negara untuk bisa menjadi suatu tantangan yang bisa menghalangi adanya proses keberhasilan tersebut. Saya akan sebut beberapa contoh, misalnya tantangan eksternal. Seperti tadi faktornya juga ada faktor eksternal. Nah, ini ada juga tantangan eksternal. Yang pertama yaitu ketidakstabilan ekonomi global. Nah, salah satu contoh ketidakstabilan ekonomi global itu seperti krisis keuangan global atau adanya resesi di negara mitra dagang. Contoh, Indonesia bekerja sama dengan Malaysia, tetapi Indonesia memiliki krisis keuangan global. Nah, otomatis ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi di negara Malaysia. Nah, seperti itu contohnya. Kedua, yaitu fluktuasi harga komoditas. Nah, seperti naiknya harga minyak dan gas atau bahan pangan sangat berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi, terutama bagi negara yang pengekspor komoditas tersebut. Nah, kedua yaitu ketidakpastian geopolitik. Nah, contohnya ini seperti adanya konflik antar negara. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya sanksi ekonomi atau perubahan aliansi perdagangan global. Nah, ini bisa menjadi penghambat perdagangan dan investasi suatu negara. Yang selanjutnya itu seperti beberapa tahun lalu, dari 2019 itu kita mengalami pandemi atau COVID-19. Nah, itu akan mengganggu rantai pemasok internasional. Nah, itu salah satu penyebab terbesar adanya penghambat suatu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, tadi kita sudah bahas adanya tantangan eksternal. Sekarang kita akan membahas tantangan yang kedua, yaitu tantangan internal, yaitu tantangan yang berada dari dalam negara itu sendiri. Contohnya, kurangnya infrastruktur yang memadai, infrastruktur transportasi, energi, dan komunikasi. Contohnya mungkin
masih banyak daerah yang ada di Indonesia itu tidak mendapat sinyal internet atau sinyal telekomunikasi. Jadi terbatasnya hubungan atau komunikasi atau informasi yang masuk ke wilayah-wilayah tertentu. Nah, selanjutnya yaitu inefisiensi birokrasi dan regulasi. Nah, proses ini dimaksud dengan inefisiensi birokrasi dan regulasi. Ini yang dimaksud dengan hal tersebut adalah seperti proses perizinan yang rumit. Nah, misal kita ingin membuat izin usaha. Nah, itu mungkin prosesnya terlalu rumit bagi masyarakat. Harus melengkapi persyaratan ini itu. Jadi mungkin akan memperlambat atau mempersulit proses suatu izin usaha. Nah, adanya korupsi itu termasuk salah satu penghambat internal suatu negara. Yang selanjutnya yaitu inkonsistensi kebijakan. Nah, itu dapat mengurangi adanya daya tarik investasi dari negara lain ke negara kita. Baiklah, selanjutnya yaitu adanya kesenjangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial dan ekonomi di sini dimaksudkan seperti ketimpangan pendapatan dan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Nah, itu dapat mengurangi kontribusi masyarakat terhadap ekonomi. Nah, itu faktor besar faktor pendukung atau faktor penyebab salah satu tidak berkembangnya ekonomi di suatu negara. Yang terakhir yaitu ketergantungan pada sumber daya alam. Nah, ketergantungan yang tinggi pada ekspor sumber daya alam membuat ekonomi rentan fluktuasi harga pasar. Baiklah, yang ketiga yaitu tantangan struktural. Tantangan struktural bisa kita artikan itu menjadi ada dua aktivitas. Penyebabnya itu tantangan struktural itu seperti misal produktivitas yang rendah, contohnya kurangnya inovasi teknologi atau pendidikan yang berkualitas, sehingga dapat menahan pertumbuhan produktivitas tenaga kerja. Misalkan kita mempunyai seorang tenaga kerja, kita banyak adanya anak-anak yang hanya berpendidikan hanya yang sampai tingkat pendidikan SLTA, tetapi karena adanya kurang pendidikan yang memadai atau ada kurangnya inovasi teknologi sehingga itu dapat memperlambat pengetahuan mereka. Misalkan mereka masih di usia yang produktif, yang harusnya mempunyai pekerjaan atau menciptakan lapangan pekerjaan, tapi karena adanya kurangnya pendidikan atau ada kurangnya pelatihan di dalam bidang tersebut atau kurangnya inovasi teknologi dan pendidikan yang berkualitas sehingga memperlambat produktivitas tenaga kerja. Nah, itu salah satunya. Yang kedua yaitu pertumbuhan populasi tidak seimbang. Nah, ini salah satu penyebab terbesar. Misalkan kita tidak mengikuti program KB. Nah, itu misalkan kalau sekarang kan program KB itu kan 2 anak lebih baik. Nah, harusnya itu memang harus slogan itu memang harus dilaksanakan secara menyeluruh di Indonesia. Lanjut yaitu adanya tantangan keuangan. Nah, ini faktor yang benar-benar sangat mendukung. Faktor yang sangat menghambat maksud saya. Nah, yang pertama yaitu keterbatasan pembiayaan. Nah, keterbatasan pembiayaan dimaksud ialah definisi anggaran dan hutang yang tinggi dapat mengatasi ruang pemerintah untuk berinvestasi di sektor-sektor strategis. Nah, itu penghambat yang biasa terdapat di dalam negara. Setelah itu yaitu tingkat suku bunga dan inflasi. Suku bunga yang tinggi dapat menghambat investasi, sementara inflasi yang tidak terkendali mengurangi daya beli masyarakat. Next, tantangan yang selanjutnya itu tantangan lingkungan itu sendiri. Nah, tantangan lingkungan itu sendiri seperti perubahan iklim atau bencana alam seperti banjir atau tsunami. Nah, itu bisa mengganggu produksi dan infrastruktur sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selanjutnya seperti kelangkaan sumber daya manusia. Nah, eksploitasi berlebihan dapat menyebabkan kelangkaan sumber daya penting seperti misalkan kelangkaan sumber daya manusia, kelangkaan sumber daya alam.
Misalnya, eksploitasi berlebihan dapat menyebabkan kelangkaan sumber daya penting seperti air, tanah subur atau energi, atau adanya penebangan hutan sembarangan atau pembakaran hutan. Nah, itu bisa menghambat salah satunya. Baiklah, untuk tantangan yang terakhir yaitu seperti tantangan sosial dan politik. Yang pertama yaitu ketidakstabilan politik suatu negara. Ketegangan politik atau konflik dapat mengurangi kepercayaan investor dan mengganggu pertumbuhan ekonomi suatu negara tersebut. Contohnya seperti Iran dan Israel. Nah, seperti itu. Untuk faktor yang selanjutnya itu kurangnya partisipasi masyarakat. Contohnya, banyaknya masyarakat kita yang tidak membayar pajak. Nah, atau program sosial dapat kendala itu sendiri dapat memperlambat implementasi program pembangunan. Baiklah, kesimpulan dari materi yang kedua ini yaitu untuk mengatasinya, mungkin ini adalah salah satu tips untuk mengatasi tantangan ekonomi yang ada di negara kita, yaitu salah satunya adalah seperti adanya koordinasi antara pemerintah terkait atau sektor swasta atau masyarakat bisa menciptakan kebijakan yang inklusif, yang berkelanjutan dan berfokus pada efisiensi serta inovasi. Baiklah, mungkin sekian dulu materi dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Saya ucapkan terima kasih apabila ada saran dan masukan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.